gimana? Sudah melewati 17-an, kemarin libur ya. Hari ini mungkin ada yang perpanjang liburnya, ada yang sudah mulai kerja lagi. Semangat semuanya, saya Kak Rose, tetap setia menemani Anda di acara Rupi No Secret. Wah, Daniel juga ada, dia masih pakai baju merah, tapi ya merah abu-abu. Kalau kemarin kita merah putih semuanya ya. Seperti biasanya, yuk kita awali perjumpaan kita di pojokan untuk membahas berita apa sih yang sedang ramai diperbincangkan, menuai komentar pro dan kontra baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kemarin 17 Agustus kan memang kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang 78 ya. Tapi di tanggal 17 Agustus juga, selain ibuku ulang tahun ya, kemarin itu Tias Mirasih menggelar ini acara pertunangan gitu ya. Kita kayaknya tunangan kan ya. Terus soalnya fotonya begini, bajunya begitu, ada dekorasinya. Terus tulisannya adalah one step closer, ada cincinnya gitu. Nah ini kenapa jadi rame? Ini kan sebenarnya kabar bahagia ya kan. Ini kenapa jadi rame, gara-garanya memang karena awalnya dulu waktu mereka berhubungan itu adalah kan dua-duanya dulu pernah menikah gitu ya. Pada saat ini udahan, berapa bulan kemudian si cowoknya siapa, Teuku Tesi, ini juga cerai begitu. Sementara sebelum-sebelumnya ada kasak-kusuk kayaknya mereka udah itu deh, sudah ini sebelum pada bubaran gitu kan. Akhirnya mereka resmi mengumumkan kalau mereka dekat dan sekarang bertunangan gitu ya. Komentar netizen coba kita lihat ya. Bahagia di atas penderitaan perempuan lain katanya. Gosip adalah fakta yang terjunjia gitu ya. Terus yang seharusnya kalau ada artis yang selingkuh dari pasangan hidupnya masing-masing, kalau bisa jangan eksis karena KNGD sosmed itu apa artinya ya? Aku nggak ngerti nih Mbak arti. Oh gitu. Ya enggak gembar-gembor lah, kan dapat jodohnya dari titik-titik yang berikutnya gitu. Apalagi nggak ada ya. Padahal nggak tahu ini kalau kita lihat dari kan gitu ya, di atas penderitaan perempuan lain. Itu maksudnya adalah mantannya Teuku Tesi ya. Coba kita lihat postingannya Teuku Tesi, istrinya. Ini padahal dia udah, nih, dia foto sama siapa? Pasangan barunya kan ya? Iya kan? Udah menikah juga gitu ya kan? Nggak tahu deh dia udah menikah apa belum, tapi fotonya bagus ya. Komentarku ada fotonya bagus sekali, jadi pengen kesana lagi gitu. Nah ya ternyata sudah sama-sama move on. Ya, mungkin yang belum move on itu memang kita ini manusia ya. Coba kita lihat komentar netizen dari postingannya istrinya, mantannya Teuku Tesi ya. Diam-diam menikah, emang kalau cewek berkelas tuh gini, nggak ngambil punya orang. Oke, lanjut yang berikutnya. Gila definisi cewek baik ketemu cewek baik. Cewek baik ketemu cewek baik, yang ono mah beda aja. Hah? Cewek ketemu cewek gimana sih? Berikutnya. Tetap gak Kak Denis pemenangnya, yang ono ketar-ketir. Apa sih ini kayaknya emang ya udahlah, ini kayaknya udahlah netizen, udahlah kalau udah pada pisah itu artinya udah sepakat untuk berpisah. Kalau menikah itu berarti sepakat untuk menikah. Kecuali kalau ada yang nggak sepakat, nah itu baru deh kita ikutan nggak sepakat. Tapi kita pernah nanya ya Matias, Tesi juga waktu datang ke sini. Sebenarnya mereka tuh ada nggak sih keinginan untuk menikah lagi, karena mereka sama-sama pernah menikah tapi gagal gitu ya. Ini di bulan Juni 2022 pernah kita wawancara. Jawaban mereka adalah berikut ini. Kebayang nggak? Oh, aku nanti akan menikah lagi nih, entah kapan ya. Tapi bayangan akan menikah lagi tuh pastilah pengen lah. Jadi yang kemarin itu nggak bener-bener nggak jadi trauma buat gue, justru malah jadi pelajaran. Jadi apa yang baik-baiknya dibawa lagi nanti ke hubungan berikutnya, yang buruk-buruknya ditinggal. Kamu mau ngomong apa sama netizen yang nuduh, oh selingkuh nih selingkuh? Serah lah, congor-congor lah, bodoh lah, terserah mau ngomong apa aja. Terserah ya, buat kalian gak masalah ya. Yang penting gue bahagia, orang sekeliling gue bahagia, keluarga gue bahagia, udah itu aja. Gitulah, yuk kita menuju ke bintang tamu kita aja yang berikut ini. Ini ada Teguh Firmansyah dan Siti Fatika Sari yang kemarin bulan Juni ya juga baru mengantarkan putrinya untuk memasuki gerbang pernikahan. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Kita sudah bersama nih keluarga Teguh Firmansyah, dan ini sudah menjadi istri orang ya. Ada Siti Fatika Sari, Caca ya panggilannya, Caca. Selamat ya. LDR ya kamu ya? Iya, bisa sedih Pak. Jadi pengaturannya gimana? Tiap berapa bulan kamu ke Balikpapan? Kalau LDR Balikpapannya sih kayaknya baru-baru aja ya. Cuma waktu dulu zaman-zaman kuliah Jakarta Bandung aja sih. Jakarta Bandung. Kamu di Jakarta, dia di Bandung. Soalnya jadi emang udah terbiasa begitu ya. Iya, udah terbiasa kayak gitu. Jadi sekarang gimana nih? Kamu tinggal di Balikpapan? Iya, aku tinggal di sana, tapi kalau misalkan lagi ada kerjaan baru ke sini. Oh, jadi kamu LDR-nya sama
mama yang nangis. Ini 10 potret pernikahan Nataya, anak Sinematika Sari dan Teguh Firmansyah yang curi perhatian publik. Nah, pada waktu terakhir di Diuna kayaknya udah ada spill Kayaknya di ya. sini yang pertama nge-spill dikit di sini. Dia udah ngomel-ngomel pada lo. Kok dibilang-bilang ya? Coba kita lihat ada kompilasi foto-foto pernikahannya seperti apa sih gitu ya. Tapi ini juga kayaknya taunya justru dari wedding organizer-nya gitu ya. Oh, iya. Iya kan? Awalnya gitu. dari organizer. Bukan dari kalian. Kenapa sih? Kenapa begitu? Kenapa, Apa Cak? emang? Ini Kenapa? Ada permintaannya bukan yang Caca iya, ya? permintaan dari dia. Sebenarnya kenapa juga kita di Balikpapan itu karena memang dia pengennya Intimate. Iya, Intimate. intimate, terus agak sedikit private gitu. Walaupun sebenarnya di sananya juga nggak private amat ya. Iya, ada lah undangan Banyak ya. juga undangan. Tapi kan kalau di sini tuh kayaknya Wartawan datang lebih- beret gitu. Oh, iya. Lebih Gitu. banyak Nah, lagi. itu yang dia hindari sebenarnya. Oh. Tapi pada akhirnya juga ya ke spill juga. Cuman kan nggak terpampang nyata gitu. Kayaknya kita spillnya dikit-dikit Iya. gitu. pelan-pelan. Mungkin kita tanya sama pengantinnya itu, beneran kamu maunya begitu? Iya sih, kan dari dulu kan juga hubungannya kan private gitu ya. Jadi kalau misalkan apa namanya dari awal sampai habis di spill di media kayak kurang nyaman. Oh, kamunya kurang nyaman. Kamu atau pasanganmu atau Jody yang? Aku sih sebenarnya Jodinya sebenarnya nggak apa-apa. nggak apa-apa. Karena dia bilang dia tuh dari kecil tuh kayak udah public banget gitu loh aku mah gitu Oh, katanya. ada trauma. Kasihan dari si Gimana segini? Iya ya. Itu nggak sih? Sama lebih kalau hubungan itu lebih tentram aja sih kalau private. Oh, menurut kamu? Iya menurut aku. Emang bisa, emang bisa. Emang iya kak. Enggak juga. Cuman kalau emang, tapi memang ya kalau sebagai public figure, ketika ada banyak sorotan publik itu memang PR-nya nambah sih ya. Iya, gitu Iya, nggak sih? benar. Kalian ngerasa juga ya? Iya. Dan kita juga bilang sama Caca kita nggak bisa nge-keep ini selama-lamanya gitu karena kan ya kalau udah ke-spill di orang terus kita nggak ngumumin nanti malah dipikirnya kenapa-napa gitu loh Kak, ngerti nggak sih gitu. Iya. Jadi better kalau misalnya orang-orang udah pada tahu ya udah kita langsung men-syiarkannya aja daripada nanti jadi berita yang nggak enak. Simpang siur. gitu. Tapi bapak ibunya dulu juga karena kontrak. Karena kontrak dulu ya. Gitu deh. Iya gitu deh. Kita juga sempat gitu di keep dulu ya. Tapi ini kita flashback dulu nih. Terakhir kita ketemu sama Teguh Firmansyah dan juga Cindy soal pernikahan Caca putrinya. Kita lihat yang berikut. Oh, ada rekaman ya? Anak perempuan yang paling besar katanya udah mau menikah di usia muda kayak Mas dan Mbak nikah dulu. Apakah sudah serak sama calon suaminya? Emang iya benar? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah tahun depan. Doain ya. Mohon Cantik doanya. banget. Udah dilamar nih. Iya. Oh ya ampun. Jadi udah bener-bener ya mudah-mudahan lancar Udah, ya. Jodoh insya ya. Allah udah. Iya, insya Allah serak sih. Soalnya emang udah kenal lama. Jadi dari SMA juga sih dia. Oh. Teman dari SMA. Oh, tapi nggak diancam, nggak diancam. Pengen punya cucu. Oh ya ampun. Nggak ada ancaman. Nggak ada. Namanya Firman. Tapi nasihatnya apa nih? Mau nikah di usia muda gitu, nasihat buat mereka apa? Yang penting saling sabar. Sabar. Nggak boleh KDRT. Nggak boleh KDRT ya. Setia itu nomor satu. Setia nomor satu, setia dan sabar. Ini kamu ngomel-ngomel habis itu. Iya, betul. Biasa aja. Iya. Tapi emang kalian kenalnya udah lama banget ya? Udah lama banget. Sempat dilarang bapak ya? Sempat katanya diancam mau dimasukin pesantren kalau kamu pacaran dulu ya gitu ya? Awal banget dulu. Dulu sempet kayak gitu. Tapi, aduh. Cuman kan dia juga bisa, dia terbukti. Kapan kayaknya nggak pernah deh. Pernah. Dia lupa lagi. Ya, dia lupa. Nggak pernah deh. Kamu sempat nangis. Kamu nangis. Dulu tuh jadi kayak Firman tuh ngekang banget Caca. Tapi kan seiring dengan waktu Caca bisa membuktikan bahwa kepercayaan yang kita kasih ke dia itu emang dia jaga dengan baik banget gitu loh. Sampai akhirnya dia menikah gitu. Jadi kayak nggak ada alasan juga kita strik-strik ngapain sih gitu. Biasalah kalau bapak-bapak kan suka paranoid. Iya, anaknya perempuan Nggak soalnya mau ya anak kan? perempuannya pacaran gitu. Iya. Nggak boleh pacaran Iya, gitu kan. betul. Iya. Nanti langsung nikah aja gitu. Iya. Pasti kan di rumah juga bapak-bapak kayak gitu. Oh, pasti ya. Kan diinterogasi kan Pak ya? Ah, iya. Pokoknya begitu anak-anak perempuan ini mulai apa namanya puber gitu, udah bapak-bapak kan langsung stres biasanya Panik. gitu. Tapi kalau sudah nikah ibunya yang nangis terus katanya di pesawat ya. Ya Allah, kenapa tahu sih? Berhenti. Cerita dong. Itu pulang dari Balikpapan ya. Sepanjang perjalanan dari bandara sampai Jakarta itu, kamu kenapa sih kamu sedih amat? Kayak nggak ketemu anaknya lagi gitu kan? Enggak, jadi beberapa bulan sebelum
sebelumnya anakku yang cowok itu di ke Kuala Lumpur kuliah gitu. Nah ini 3 bulan kemudian kakaknya lah gitu. Aku pikir kan aku kayak santai aja ya selama mempersiapkan pernikahan tuh ya baper-baper dikit tapi nggak lebay lah gitu loh. Terus tiba-tiba di bandara tuh jadi yang nganterin kita pulang tuh dia, suaminya sama mertuanya berempat. Kita serombongan Jakarta ber-20 kan. Nah begitu aku meluk dia langsung, hah? Dia nggak ikut balik sama aku ke Jakarta. Baru sadar tuh ya. Langsung, jadi, mama jangan nangis kata dia gitu. Ini cerita masih berkaca-kaca. Gitu deh Kak. Kayak di film-film gitu ya. Soalnya kan memang kita nggak pernah tinggal terpisah. Jadi selama dia 23 tahun tuh ya sama aku sama Firman gitu. Kita berlima nih, jadi tiba-tiba tinggal bertiga gitu. Yang 2 udah mencar-mencar. Aduh, ya kayak iya apa rasanya kayak gini. Aduh, aku ngapain lagi gitu ya kadang-kadang. Enggak sih, kalau ngapain lagi sih sebenarnya enggak. Cuman kayak having them kayak jalan-jalan di rumah tiap hari terus manggil mah ini mah, ngerti nggak sih Kak? Terus kayak ngelewatin depan kamarnya terus orang yang nggak ada gitu loh, yang melo-melo kayak gitu. Ya, Aku doang nggak lebay apa emang gitu sih ibu-ibu? Ibu-ibu semua gitu, semua gitu. Gitu Pak ya, pasti dia lewat. Lumayan. Iya, parah. Aduh, aku jadi malu deh. Nggak apa-apa. Terus bapaknya gimana cara nenangin istrinya ini? Ya, saya bilang kan ntar juga anaknya pasti ke Jakarta, saya bilang itu kan dia juga bilang aku bulan depan juga udah balik kok katanya gitu karena ada urusan dia mau ngajak teman-temannya apa gitu acara apa. Ya udah. Akhirnya tapi dia diajak tetap liburan nangis. sebentar gitu aku. Oh, untuk libur. Healing sebentar gitu. Nah, anaknya lagi happy ya Caya. Kalau anak-anak mah gitu, nggak terlalu ini sama ibunya yang remeh-remeh Iya. Tapi pada saat momen serangkaian upacara pernikahan sendiri mana yang bikin kamu Wah, hancur lebur, akad sih. akad? Kan jadi kan hari pertama itu pengajian dan siraman, hari kedua akad, terus Resepsi. sama resepsi. Nah itu pas dari pagi ke siang akad itu sih yang paling kayak ngedrain emosi banget gitu loh. Apa yang berkecamuk? Apa ya? Akhirnya ya kita bertiga sih sama-sama. Kamu enggak ya? Kamu enggak nangis ya? Enggak. Nangis dalam hati Kamu kayaknya. gimana sih? Enggak, kalau dia tuh kayak grogi karena dia yang nikahin kan gitu. Dia tuh dari pesawat dari Balikpapan ke Jakarta, dari Jakarta ke Balikpapan aja udah aku kenapa ya? Aku sakit perut ya? Aku kenapa ya gitu. Kamu kenapa sih gitu? Biasanya juga kamu syuting biasa aja gitu. Ini kan cuma satu line doang dialog, biasanya syuting 1 halaman gitu. Nggak tahu dia kayak mules-mules nggak Grogi. Loh, tapi dia aja nangis kok pas mau akad. Iya, dia begitu duduk di kursi itu langsung gitu. Kenapa? Kalau kamu apa? Ya, kenapa? Gak apa-apa sih, mungkin Aku kayak sempet paranoid loh, jangan-jangan gara-gara dinikahin bapaknya nangis. Enggak kan? Oh, apa? Karena baru nikah pertama kali juga mungkin terharu atau Kayak vibe-nya senang. gitu kali ya, gitu. Vibe-nya agak sih. Tapi emang di tempat itu tuh emang kayak vibe-nya tuh gimana ya? Kayak aku nggak Syahdu susah banget. jelasinnya gitu loh. Syahdu banget. Iya. Tuh. Terus bapaknya nganter kan ke depan ya. Kalau resepsi kan kayak pesta gitu ya, kayak udahlah senang-senang gitu. Nah, kalau di situ tuh kayak orangnya cuma sedikit, terus di backyard gitu, jadi kayak lebih syahdu Intimate. aja, intimate banget. Sesuai dengan cita-cita. Sesuai dengan Oh, Caca. Oke, coba kita lihat fotonya nih, foto Caca dan suaminya. Ya, ini jadi so sweet banget sih. Caca, kamu lihat begini akhirnya kamu. Ini gerbang baru kan buat kamu ya. Memutuskan, ya banyak kan sekarang orang juga, kalau menurut aku sih 23 nggak terlalu muda ya, gitu ya, selama siap gitu. Tapi akhirnya kamu melangkah ke kehidupan baru, nih perjalanan baru itu apa? Apa sih yang kamu rasakan? Itu apa? Seneng sih sebenarnya karena kan dari awal dekat juga emang udah serius gitu. Jadi untuk akhirnya sampai tahap ini seneng sih, lega dan sedikit nggak percaya juga. Sedikit nggak percaya, kenapa? Nggak tahu ya, aku kalau di relationships itu emang selalu lebih ke pesimistik sih gitu. Lebih apa? Pesimis. Kenapa pesimis? Nggak apa-apa sih karena aku juga nggak ada bayangan nikah di umur 23. Kamu nggak ada bayangan. Tiba-tiba itu terjadi gitu. Tiba-tiba itu terjadi. Jadi kamu kenalnya lama gitu, udah mengenal dia lama. Pesimis itu kenapa? Karena dulu sempat pernah ada Enggak apa? sih, lebih kayak mungkin aku ngiranya aku bakal nikah 25 ke atas gitu, dan akhirnya di 23 ya nggak nyangka aja gitu. Jadi dia tiba-tiba ngelamar nih, ya jadi ngelamar gitu. Terus kamu gimana? Oh itu aku udah tahu. Oh, udah tahu. Ini cincinnya. Iya. Oh, terus gimana? Jadi istri?
gimana ya? baru sebulan kan, jadi baru getting used to. Itu aja udah homesick Jakarta kayaknya ya, udah homesick. Lebih ke makanan sih. Makanan. Kan kangen makanan rumah gitu Makanan aja sih. rumah. Iya itu baru ya kan biasanya kalau udah di istri kan harus nyiapin sarapan suami gitu ya gitu. Kayak kamu gitu juga. Kalian nyarapin sendiri nggak? Nyiapin sendiri? Nggak sini ya? Ada yang nyiapin sih. Tapi dia bisa Jujur ya? masak sih. Oh, bisa masak. Dia kata kayak Firman, dia suka masak. Oh gitu. Yang nggak bisa masak kayak ini. Ya, tapi ya kangen ya ada homesick ya tetap. Homesick, Ada. homesick Jakarta atau homesick sama bapak ibu, mama papa? Lebih ke makanannya terus Tuh, ke sama bapak ibu enggak sama bapak ibu. Sama kucing mungkin ya, kangen sama kucing. Anakku yang kuliah di Kuala Lumpur tuh homesicknya sama kucingnya. Iya. sama makanan juga. Sama Iya, makanan makanan. juga. Kalau sama bapak ibu mereka biasa aja kayaknya Kak ya. Bukan karena makanan itu adalah simbol kehangatan keluarga. Gitu kayaknya ya. Kucing juga Bener-bener. kayak simbol kebersamaan kalian gitu ya. Ya adaptasi lah. Mungkin gengsi juga kalau bilang kangen mama gitu Oh, kan. iya. Gitu. Kan dia mereka kan pengennya tuh udah gede gitu. Iya, benar-benar. Tapi ya pulang ke rumah tuh enak ya. Karena ada yang ngurusin. Iya. Gitu Apa-apa ya. mah gitu kan. Oke, ini ada salah satu juga apa namanya kemarin pasangan Firman dan Cindy ini juga cerita gitu. Mereka melewati perjalanan pernikahan ini juga dengan berbagai macam-macam ya. Tapi ada juga pesan-pesan gimana caranya nih salah satu kunci yang harus terus dijaga gitu. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Cuplikannya wawancaranya Tengku Firmansyah sama Cindy Fatikasari yang tadi. Wah, kan mereka kan usia muda dalam waktu perkenalan yang cukup singkat gitu ya. Gimana tuh awal-awal pernikahan? 10 tahun pertama udah karena sama-sama ego kan. Udah ya sering berdebat, bertengkar dan kita juga belum ngerti tujuan nikah tuh apa sebenarnya. Terus maknanya apa kita mitra ibadah dan lain-lain itu belum ngerti. Apa itu yang dimaksud dengan mitra ibadah gitu belum nggak ngerti. tahu. Jadi udah ego masing-masing berantem terus jadinya. Jadi apapun itu ya memang dia ini partner hidup aku gitu. Jadi kalau pakai marah, pakai benci-bencian itu mengurangi pahala. Jadi lebih baik jangan gitu. Oh, walaupun nyebelin kayak apa gitu ya. Biarpun nyebelin kayak apa. Jadi gimana harus menghadapinya ketika lagi nyebelin? Tapi tetap ada susah sih, terutama saat lagi datang bulan. Nah, itu berat itu ujian Cobaan buat berarti suami. itu ujian. Itu di situ nilai ibadah. Kayaknya aku Itu benar tuh benar. aku nyebelin banget ya kayak. Galaknya kalau datang bulan nurun dari ibunya. Nurun dari ibunya. Galak. Suami kamu tahu nggak? Udah tahu. Oh, tapi jauh lebih sabar dari aku suaminya. Masya Allah sabarnya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, insya Allah ini dari Iya. orang tuanya juga bisa menjadi Makanya contoh yang kamu baik ya. kapan? Jadi ini benar, ini mau kan kangen katanya kepengen nimbang cucu gitu ya. Kamu ada rencananya gimana? Mau Insya nikmatin Allah. dulu atau Enggak lah. sedikit Aku sih sedikasinya aja. Cuma aku nggak terburu-buru juga sih. Maksudnya kayak sedikasinya aja. Santai Sedikasinya aja gitu kan. Wah, bapaknya yang sedang Semangat itu ya Kak. Aduh. saya udah mau bikin kamar buat bayi di rumah. Oh, selalu ada proyek-proyek baru. Selalu. Kita masih akan ngobrol lagi sama mereka. Kita ngobrol dulu ini sama Shine of Black. Ini adalah grup vokal dari Papua yang kemarin diundang juga nyanyi 17 Agustus di Istana ya. Ini mereka dibentuk dari sejak SMP mereka udah bentuk grup vokal dari berapa orang? 7 ya? 7 berapa orang? Di sini yang hadir 5 orang gitu. Ini usianya masih 20-an, masih muda-muda dan satu lagunya dan mereka produktif. Udah berapa puluh lagu gitu. Satu lagunya itu Jangganggu. Itu lagunya dia. Itu. Oke, kita lihat dulu profilnya berikut ini.